Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita di hari ini bersama dengan ada Mas Yusuf di sini, petani modern yang ada di Kota Bengkulu. Nah, pastinya Anda yang pernah juga berkunjung ke tempat beliau pasti kenal dengan beliau. Dan Mas Yusuf, ini kan sekarang di era modern ya, era digitalisasi. Pastinya punya sosial media dong. Boleh dikasih tahu dulu nih Mas Yusuf, sosial medianya. Kalau untuk pribadi itu Yusuf Kurniawan _ Bengkulu, begitu. Kalau untuk yang official Toboponik, Toboponik. Oke, itu dia tadi pemirsa. Jadi untuk Anda yang pengen cari tahu seperti apa kualitas dari melon premium yang dibudidayakan sama Mas Yusuf, langsung aja bisa follow Instagram beliau. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram TVRI Bengkulu juga di TVRI Bengkulu dan juga di YouTube channelnya TVRI Bengkulu ya. Nah untuk Mas Yusuf nih, ini kan tadi singkat cerita kita dari awal mulanya pada saat bekerja di NTB di pemerintahan sana dan kembali lagi ke Bengkulu. Berarti 2021 ya awal kembali? Iya 2021. Berarti itu sesi COVID Session 2? Iya kurang lebih. Nah, awal mulanya tercetus ide, sepertinya saya punya ilmu nih, harus bergerak juga untuk budidaya yang sama seperti yang pernah Mas Yusuf pelajari di NTB. Mungkin pernah terbesit nggak? Saya pulang aja deh ke Bengkulu Utara, mungkin ikut juga jejak orang tua untuk beternak atau juga berkebun juga dengan seperti yang orang tua punya gitu. Ketika pulang itu memang kita ada waktu transisi lah ya. Jadi tidak langsung membangun begitu. 4 bulan kurang lebih kita membantu orang tua. Kebetulan orang tua saat itu punya kebun sawit ya, kita mupuk, bersihin rumputnya segala macamnya, aktivitas berkebun begitu. Nah sembari itu memang kita sudah menjalin komunikasi dengan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu untuk memanfaatkan salah satu bangunan greenhouse yang bisa kami gunakan. Nah atas kebijakan dari pimpinan fakultas pada saat itu yang memberikan kesempatan kepada kami selaku alumni untuk mengembangkan usaha di sana, akhirnya kami menandatangani sebuah kontrak perjanjian untuk mengembangkan produk itu di sana. Alhamdulillah kita mulai tanam di September 2021 dan panen perdana sekitar November 2021 dan di launching langsung oleh Bapak Gubernur waktu itu. Berarti begitu awal sejarah, begitu selesai pulang merantau dari NTB pulang ke Bengkulu, ada jedahnya dulu tadi ya, ikut bantu orang tua sambil mikir-mikir nih relasi, terus juga jalannya harus kemana gitu Mas Yusuf ya. Dan untuk di Universitas Bengkulu sendiri, nah sampai sekarang masih tetap berjalan kah atau selepas kontrak itu habis di sana tidak ada lagi mengikuti apa yang sudah Mas Yusuf kerjakan sebelumnya? Saat ini kontrak masih berjalan ya sampai pertengahan tahun ini. Masih lanjut berarti ya. Dan kita masih mengelola satu unit greenhouse di area kampus Universitas Bengkulu. Selebihnya kita sudah mandiri berada di luar kampus. Makanya di kemasan kita itu ada itu kerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Di stiker sudah ada label gitu ya. Nah untuk awal pertama kalinya begitu kerjasama dengan pihak kampus dari Universitas Bengkulu. Nah, bagaimana nih respon dari para mulai dari dosennya, terus juga bahkan otomatis melibatkan mahasiswa juga? Dari mahasiswanya mungkin ini juga hal baru nih untuk kita di Bengkulu, melon hidroponik. Biasa kan hidroponik ini sayur-sayuran gitu. Nah, ini buah-buahan. Nah, bagaimana nih Mas Yusuf? Ada pernah bertentangan nggak dari pihak dosen? Mungkin dari pihak dosen pengen tahu dulu nih dari Mas Yusuf, apa nih potensinya bakal berjalan atau enggak, atau seperti apa nih? Sebagai anak muda gitu ya, memang mikirnya nggak ribet. Pokoknya berani aja dulu memulai. Kita lihat, kita memang pernah punya pengalaman untuk memproduksi, punya pengalaman memasarkan di segmen tertentu. Nah, dan kami juga memang dulu waktu di kampus yang di NTB itu banyak belajar tentang inovasi. Nah, jadi bagaimana kemudian sebuah bisnis industri itu bisa bertumbuh manakala kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya dengan pemerintahan dan juga dengan akademisi untuk mengembangkan produk kita dan juga untuk membantu memasarkan produk kita. Nah jadi di sisi produksi kami memang banyak dibantu tuh dosen-dosen, kasih masukan ketika ada kendala, dikasih masukan A, B, C, D gitu kan. Dan mahasiswa juga bisa praktek, meneliti dan segala macam. Di lain sisi
dengan produk yang premium, harga yang cukup fantastis. Di awal itu kita jual yang harga 54.000 per kilogram. Per kilonya? Ya, dengan berat rata-rata kurang lebih 2 kilogram. Berarti satu butirnya itu kurang lebih Bisa 100 ribuan ya? Betul. Orang bilang ini melon apa nih, melon sultan gitu kan ya. Tapi kan ada segmen orang yang kemudian tidak melihat harga, tapi melihat kualitasnya kualitas. tadi. Nah, disinilah peran pemerintah daerah saat itu, provinsi, itu mengendorse produk kita. Selain kampus juga mengendorse produk kita untuk mengedukasi orang, harga beda, kualitas juga memang berbeda. Akhirnya pada itu ya di awal-awal itu produk kita banyak dipasarkan di kalangan aparatur negara gitu ya. Nah, kemudian berkembang dengan kualitas dan mereka sudah rasakan sendiri, oh memang berbeda, spesial. Mulai menyebar nih info-infonya ya. Nah, sekarang udah sebagian besar masyarakat lokal, kita sudah punya sistem member juga. Jadi memang produk kita itu kebanyakan inden dan juga orang sudah membership dengan kita. Oke. Luar biasa loh. Saya kira selama ini cuma kita beli kendaraan aja yang pakai sistem inden. Ternyata buah pun pakai sistem inden ya. Oke. Nah, untuk melonnya sendiri nih Mas Yusuf. Melon hidroponik ini kan juga gaya modern yang terbaru. Kalau dulu kan kita tanam itu kan di tanah ya melon ya. Nah, kalau hidroponik ini sama seperti sayur-sayuran yang hidroponik juga kah atau berbeda tekniknya? Ya, hidroponik ini satu sistem yang berbeda dengan konvensional ya, dimana memang nutrisinya, gitu ya, airnya itu kita berikan sudah mengandung nutrisi dengan media airnya itu sebagai perantara nutrisinya itu. Dan salah satu sistem hidroponik itu banyak, ada NFT, DFT. Nah, yang kita gunakan itu sistem hidroponik substrat. Jadi ada medianya non tanah dari bubuk serabut kelapa itu yang jadi media tanamnya. Jadi murni 100% kokopit. Kemudian itu kita pasang semacam infus, tetesin nutrisi secara berkala, secara otomatis menggunakan digital. Oke, nah Mas Yusuf, info-infonya kita tahan lagi nih Mas Yusuf. Siap. Dan pastinya pemirsa Opini seperti apa nih tekniknya dan juga cara-caranya, jangan kemana-mana. Opini akan kembali lagi setelah yang satu ini.